Ya, makanya ini salah satu bantahannya adalah ketika dalil tentang tayamum. Tayamum itu bagaimana? Apa tayamum? Apa bagian mana yang diusap ketika tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Masih di ayat yang sama, di ayat yang ke-6 di surat Al-Maidah. Dan basuhlah, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian menggunakan debu. Di sini ada kata-kata wajah apa enggak? Ada. Berarti harus istinsyak sama madmadah dong. Berarti harus kumur-kumur sama istinsyak dong. Gimana pakai debu? Ya. Maka ini salah satu bantahan ya para ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib ya. Ketika ditayamum enggak berlaku. Ketika tayamum enggak berlaku padahal sama-sama wajah, hidung tuh ya. Kalau ini konsisten maka harusnya istinsyak juga dan juga madmadah juga ketika ditayamum. Namun itu tidak berlaku. Baik, berikutnya yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ya. Kemudian berikutnya mashur ra'si kullihi ma'al udhunain, membasuh seluruh kepala ma'al udhunaini, mengusap seluruh kepala ya beserta dengan kedua telinga. Dalilnya adalah wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra's, kedua udhun, kedua telinga ini bagian dari kepala. Maka bahwa mengusap telinga ini satu hal yang wajib. Dan lihat berikutnya, fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si duna ba'di, maka tidak cukup ya mengusap sebagian kepala dan meninggalkan yang lainnya. Jadi penulis menganggap bahwa mengusap kepala itu harus keseluruhan. Ya, harus keseluruhan. Kalau hanya sebagian maka dinilai tidak sah. Ya. Namun wallahu taala a'lam, ya, ini ada khilaf di antara ulama, ya, sebagian kepala sudah sah. Ya. Dan ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, ya. Ini beliau pernah melakukannya, ya. Ya. Dan insyaallah ya yang lebih kuat bahwa mengusap sebagian itu juga tetap dinilai sah, artinya mencukupi. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sebutkannya secara urut. Ya, dan Nabi SAW itu berwudu juga urut, sebagaimana yang Allah sebutkan. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kemudian kaki. Ya, sebagaimana terdapat di dalam sifat wudunya Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Ya, jadi urut, nggak boleh orang kemudian seenaknya dia. Oh, dia misalnya apa? Kaki dulu, kemudian baru tangan, kemudian wajah, kemudian terakhir misalnya apa? Mengusap kepala. Nggak boleh. Dia harus urut. Makanya tadi definisinya apa? Ya, ala sifatin makhsusatin. Wudu itu ya, tata caranya itu khusus sesuai dengan syariat. Kemudian yang keenam, al-muwalatu, yaitu muwalah. Apa itu muwalah? Bi an yakuna ghuslul adwi aqibal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khir. Yaitu membasuh anggota
ya, anggota badan yang lainnya, ya, itu secara langsung, tidak ada takhir, tidak ada penundaan. Misal, dia sekarang membasuh wajah, maka berikutnya membasuh tangan. Nah, itu dilakukan secara, ya, nggak ada penundaan. Ini namanya mualah. Ya. Maka kalau misalnya ada seseorang yang ketika dia sedang berwudu membasuh wajah, kemudian dia dapat telepon, ya, dia angkat, kemudian nggak sadar ngomong, ngobrol, ya, itu misalnya 15 menit atau lebih dari itu, ya. Kemudian dia kembali lagi, oh tadi saya wudu, oh tadi saya sudah membasuh wajah, berarti sekarang tangan. Ya nggak boleh, ya, tidak boleh, karena itu ada takhir, ada penundaan di situ. Ya, dia harus mubasyarah, dia harus langsung, dan dinilai itu masih langsung ketika bagian yang terakhir yang dia basuh itu masih basah. Contoh, misal ketika dia membasuh wajah tadi, kemudian dia hanya sebentar, kemudian misalnya masak air ternyata mendidih, dia matikan, kemudian bagian terakhir tadi yang dibasuh wajah itu masih basah, berarti boleh dia lanjut untuk bagian yang, ya, seterusnya itu membasuh apa? Tangan. Ya, itu kalau masih basah, para ulama mengatakan dia masih dianggap mualah. Tapi kalau udah kering, maka dia, ya, mualahnya sudah tidak, ya, artinya sudah tidak bisa, harus ngulang dari awal. Ya, harus mulai dari awal. Enggak boleh kemudian melanjutkannya. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Ya, yaitu Nabi SAW itu berwudu mutawalian, ya, berwudu muala, dia belum berwudu langsung, enggak ditunda-tunda. Sebagaimana hadisnya Khalid bin Mi'dan, ya, bahwasanya Nabi SAW itu melihat seorang laki-laki yusalli fi dhahri qadamihi lum'ah, dan di kaki, ya, atau di tumit belakangnya itu ada seperti dirham, ya, ya, qadar dirham. Jadi ada bagian yang tidak terkena air, ya, ya. Fa amarahu an yu'ida al-wudu'a, dan Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudu. Sisi pendalilannya, di sini dikatakan falau lam takunil muwalatu syartan, kalau seandainya muwalah, ya, itu tidak menjadi syarat sahnya wudu, ya, la amarahu bi ghusli ma fatahu, maka Nabi tinggal memerintahkan untuk membasuh yang apa? Yang ketinggalan aja udah. Ya, enggak usah memerintahkan dia untuk ngulang dari awal sampai akhir lagi. Tinggal ini kakinya belum kena air, ya, basahin. Ya, enggak. Ya. Ya. Tapi apa? Diperintahkan untuk bi'adatil wudu'i kulli. Untuk, ya, mengulangi wudu secara keseluruhan. Lum'ah, kemudian ada pengertian lum'ah di sini adalah al-mawdi'u alladhi lam yusibhu al-ma' fil wudu'i awil ghusli, yaitu bagian yang tidak terkena air ketika dia wudu atau ketika dia mandi. Ya, mandi wajib, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudu pada pertemuan berikutnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ditanyakan? Sekitar 5 menit. Ya, tafadhol. Ya. Keran nyalain, terus dia coba gini kan, itu membasuh atau tidak? Ada air yang mengalir atau tidak di tangannya dia? Ada. Berarti dia termasuk membasuh. Cuma dia nanti ada pembahasan sunnah-sunnah wudu. Salah satunya adalah ad-dalku. Kalau kita lihat sunnah-sunnah wudu, itu namanya ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Imrarul yad.
Ya, dia adalku itu melewatkan tangan di bagian yang sedang dibasuh atau diusap tadi. Ya, kalau diusap mesti jelas di yang sedang dibasuh. Itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah. Berarti kalau dia tidak melewatkan tangan di bagian yang sedang dibasuh, contoh, dia sedang basuh tangan, dia tidak melewatkan tangannya di bagian yang sedang dibasuh, ya. Tapi asalkan ya dia yakin ini terkena air dari ujung sampai di siku, maka itu tidak masalah, itu sah wudunya, karena itu bukan melewatkan tangan di bagian yang sedang dibasuh itu bukan termasuk wajib, ya, dia hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Tadi Bapak dulu. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Pak? Niat. Ya. Yeah. Oh, oh ada kotoran, ya. Baik. Dua dulu nggih. Baik, yang pertama itu berkaitan dengan astagfirullah. Dia apa Pak? Lupa. Niat. Apakah sebelum atau dia ketika membasuh. Ya. Niat ini adalah di sini disebutkan syarat. Ya, syarat sah wudu. Syarat, kaidahnya syarat itu harus ada sebelum apa? Ibadah tersebut. Contoh, salat, syarat sahnya salah satu syarat sah salat apa? Toharoh. Misalnya, berarti wudu atau dia dalam kondisi suci itu harus ada terlebih dahulu sebelum sholat. Paham di sini? Ya, itu namanya syarat. Ya, berarti kalau niat kita anggap syarat, berarti niat harus ada sebelum dia melakukan apa? Ya, melakukan ibadah yang akan dilakukan, entah itu wudu atau yang lainnya. Kedua, berkaitan dengan apa tadi, kotoran yang di mata, ya, ya dilihat dia menghalangi air terkena kulit atau tidak, ya. Sepertinya ini, ya, kalau dia menganggap itu menghalangi air, ya dilihat tadi, ya, dia sudah nyampe bagian mana. Maksudnya gini, wajah, ketika dia basuh wajah kan, ini kemudian ternyata ada, ya, ternyata ada. Jadi dia udah dari mulai apa ini, ya, kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur dan seterusnya. Nah, kemudian nyampe wajah ternyata ada kotoran, ya. Kemudian dia menganggap bahwa itu menghalangi, jadi dibersihin dulu. Ya dibersihin dulu, nggak ada masalah. Ya, tidak perlu untuk kemudian mengulang dari awal. Ya, tidak perlu untuk mengulang dari awal. Bersihin dulu. Ya. Taib. Saya bacakan dari yang WA ya. Ada pertanyaan, apakah kaki perempuan aurat? Ya. Kaki perempuan aurat. Ya. Kalau di kitab ini, aurat perempuan itu adalah seluruh badan, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik yang zahir atau yang batin. Ya, maka selain itu dianggap aurat, harus ditutup, ya, tidak boleh kelihatan, ya. Baik, terakhir. Assalamualaikum.
Taib. Ya. Heeh. Baik. Ya, pertama berkaitan dengan bismillah. Sebenarnya ini pembahasan yang akan dibahas di pertemuan berikutnya karena ada poin tentang sendiri yang tentang bismillah. Makanya di sini salah satu sunnah dalam wudu itu apa? At-tasmiyatu fi awwalihi, yaitu eh, mengucapkan bismillah di awal. Ya, sebelum berwudu. Ini sunnah hukumnya, ya. Ini sunnah hukumnya dengan dalil la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya tidak ada wudu di sini itu bukan penafian wudunya. Wudunya enggak sah namun kurang sempurna pahala wudunya. Artinya tetap sah namun kurang sempurna. Nah, dia sunnah. Dia sunnah. Kemudian apakah harus bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja? Sebagian mengatakan dia mencukupkan dengan dengan apa? Dengan bismillah saja. Sebagaimana ketika ya, walaupun ini permasalahan khilaf ya. Nah, permasalahan khilaf seperti ketika makan ya. Ya ghulam samillah. Wahai ghulam, perintah Nabi, wahai anak kecil, samil. Makanlah dengan samillah, menyebut nama Allah. Ya. Itu ya, cukup dengan apa? Dengan bismillah. Ini pembahasan yang cukup panjang karena ada yang menyebutkan dia boleh ditambahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun Allah alam ya insyaallah cukup ya. Kedua, berkaitan wudu yang di dalam kamar mandi. Ya. Bagaimana hukumnya atau mengucapkan bismillahnya atau apanya yang ditanyakan tadi? Mengucapkan bismillahnya. Ya. Pertama, bismillah dalam wudu itu hukumnya bukan wajib, dia sunnah. Atau misalnya yang lain, ya. Ada satu kaidah, ya. Mengucapkan, kita pernah bahas di bab qada hajat, bahwa kita dimakruhkan untuk apa? Ya. Seperti menyebut zikir, ya, berzikir di situ, ya, di tempat-tempat yang buang hajat dan segala macam yang enggak boleh. Namun itu boleh ya ketika ada kebutuhan. Ya, jadi kaidahnya sesuatu hal yang makruh itu bisa menjadi mubah ketika ada hajah. Ketika ada kebutuhan, bukan darurat. Ya, bukan darurat, beda tingkatannya hajah dan darurat. Kalau darurat itu apa? Dia ya membolehkan yang haram. Seseorang itu boleh melakukan yang haram ketika darurat. Contohnya makan daging babi. Ya. Dia aslinya haram, tapi karena kondisinya darurat, maka dia perbolehkan. Nah, kalau makruh itu tidak sampai derajat darurat. Dia boleh melakukan hal yang makruh ketika kondisinya dibutuhkan. Yang sebagian ulama mengatakan membaca bismillah dalam kamar mandi ketika dia berwudu, ya, maka tidak mengapa. Karena itu dibutuhkan. Ya, karena itu dibutuhkan maka diucapkan bismillah, bahkan dikatakan secara jahar, enggak di hati, secara jahar. Namun perlu dicatat jauh-jauh dari tempat yang biasanya situ dinajis. Misalnya dari, mohon maaf kalau misalnya gabung misalnya di situ apa toilet juga tempat mandinya, maka ya jangan dekat-dekat dengan klosetnya, ya, menjauh, ya. Nah, tapi boleh tidak mengucapkan bismillah di situ? Maka boleh. Ya, dianggap tidak masalah. Sama ketika misalnya seseorang ketika dia lupa mengucapkan bismillah ketika masuk kamar mandi, dia baru ingat di kamar mandi, ya, maka ucapkan di kamar mandi, tidak ada masalah, ya. Karena itu satu kebutuhan dan itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau misalnya bisa mengusahakan diri, ya, wudu di luar itu, ya, maka itu akan lebih baik, ya, itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata ya di situ bisanya,
ya maka insya Allah tidak mengapa. Ya, dia tetap ya mendapatkan pahala. Wallahu taala a'lam. Nggih, pahami? Baik. Insyaallah kita bahas detail untuk berikutnya itu tentang sunah-sunahnya dari mulai bismillah, bersiwak dan seterusnya. Tadi termasuk juga ya adalku ya. Dan juga kita bahas tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Oh. Baik, ada satu terakhir ini ya. Kelewatan. Bagaimana hukum membasuh kepala bagi wanita? Apakah boleh hanya beberapa helai rambut saja? Ya, hanya sebagian. Ya, yang dianggap itu sudah dianggap mengusap, itu insya Allah tidak mengapa. Kalau helai kan ini terlalu sedikit ya. Ketika dia sudah dianggap mengusap itu ya insya Allah tidak mengapa walaupun tidak semua bagiannya.